Hai gengsis, kalian pasti pernah dong nyampah kayak gini. Yoi, zaman kecil dulu kita sering banget menggunakan benda ini untuk mainan. Yoi geng, kita biasa nyebut benda ini gabus atau styrofoam. Sebelum bahas yang lain, kita intip dulu nih proses pembuatannya. Pabrik yang berdiri sejak tahun 2006 ini merupakan salah satu produsen terbesar styrofoam di Indonesia. Butiran-butiran ini akan dimasukkan ke dalam expander dengan suhu yang sangat tinggi dan beruap. Nanti hasilnya seperti popcorn geng. Polyester atau prepuff ini mengandung gas pentin dan naphtha geng. Sip, polyester akan dialirkan ke mesin expander atau mesin pengembang yang suhunya mencapai 120 derajat Celcius. Di situ kita masuk ke sini, ya Pak Dan ya. Oke, nah jadi polystyrene yang sudah masuk dalam mesin expanding jadinya adalah EPS atau expanding polystyrene. Kayak gini nih geng. Nah dari sini kita akan cek quality controlnya. Mesin silo adalah gudang penyimpan prepuff sekaligus pengering geng. Untuk prepuff yang sudah kering akan disimpan dalam mesin hopper, lalu dicetak menggunakan mesin molding. Oke, selanjutnya prosesnya apa nih Pak? Nah ini adalah blocking mesin. Jadi kalau kita lihat pada butiran-butiran styrofoam kita masukkan ke dalam blocking mesin, kita tempatkan dengan udara dan suhu yang tinggi untuk menjadikan balok styrofoam. Oke, jadi gengsi setelah didiamkan 8 sampai 12 jam, butiran styrofoam sedang tadi akan masuk ke blocking mesin. Nah, tuh kita lihat hasilnya kayak apa Pak. Oke sis, sebelum dipindahkan, balok-balok ini harus dikontrol dulu beratnya. Yoi geng, styrofoam memang ringan karena di dalamnya mengandung 95% udara dan 5% styrene. Styrene adalah zat kimia yang mempunyai sifat mudah larut dalam panas. Ternyata styrofoam segede gini itu enteng banget. Nah, dari sini kita akan masuk ke proses ketiga. Yuk. Oke Kak. Gengsi, sekarang kita masuk ke proses ketiga. Di sini styrofoam akan dipotong-potong sesuai dengan permintaan konsumen. Nyalain Kak. Nah, styrofoam inilah yang akan dijual ke pasaran. Styrofoam dengan bentuk potongan seperti ini biasanya digunakan untuk karangan bunga, prakarya anak, mati, dan lain sebagainya. Ada juga konsumen yang memesan styrofoam dalam bentuk balok geng, biasanya digunakan untuk membuat sesuatu yang lebih sulit. Seperti baju art ini. Doi membuat ratusan karakter binatang atau kartun menggunakan styrofoam utuh. Baju art sudah menekuni bidang ini sejak tahun 1998. Membuat berbagai macam bentuk yang biasanya dipesan untuk pameran. Gak tanggung-tanggung geng, Doi bisa bikin dinosaurs. Keren kan? Buat gengsis yang ramah lingkungan, bisa simak dulu nih yang satu ini. Limbah styrofoam ini akan disulap menjadi material bangunan berupa dinding bangunan, pelapis lantai, bahkan atap rumah loh geng. Keren ya? Sekarang sudah banyak nih kantor-kantor dan perumahan yang menggunakan material ini sebagai bahan utamanya.
seperti restoran yang satu ini, geng. Yap, floating market. Gak mau kalah seperti Banjarmasin dan Thailand. Di kota Bandung, tepatnya di Lembang, sudah punya Pasar Apung. Pasar Apung ini lagi hits banget loh. Percaya nggak kalau ini terbuat dari styrofoam, geng? Pasar dan restoran Apung ini menggunakan material styrofoam yang dicampur dengan beton sebagai fondasinya. Mumpung ada ahlinya nih, geng, coba yuk kita tanya dulu nih. Apa sih yang membuat styrofoam ini mampu menahan beban di atas air? Ya, sebenarnya proses itu mulai dari bahan mentah ya, tapi harus dimasak. Waktu masak itu mekar, dan itu mekar itu utuh. Misalnya airnya nggak bisa masuk, tidak bisa menyerap air. Dan kalau bikin solid misalnya yang gede itu utuh. Maksudnya air nggak bisa masuk. Keren ya, geng. Ternyata gabus atau styrofoam yang dianggap sampah ini justru bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Banyak juga perusahaan yang menggunakan bahan ini sebagai material bangunannya. Selain murah, material styrofoam jauh lebih baik, geng. Come on, kita lihat uji cobanya. Lalu jadi lihat ini, ya. Yang di sana itu membara dia, panas ya, 38 sampai 40. Iya, kelihatan merah sekali tuh, Pak. Betul. Sedangkan yang kita pijak ini gelap, dingin, adem, ya. Artinya apa? Panas matahari menembus ke bawah kita, jadi ruangan di bawah itu panas. Oke. Di sebelah sana panas matahari mental dia. Oke. Jadi ruangan di bawah akan selalu adem walaupun matahari terik, ya. Sehingga selamanya akan selalu menghemat energi AC, biaya AC, dan menghemat lebih ramah lingkungan. Oke, nah itu penjelasannya, geng Isis. Jadi bangunan yang menggunakan styrofoam itu bisa ramah lingkungan karena dia menghemat energi, geng. Selain menahan panasnya sinar matahari, material ini juga tahan gempa loh. Japan Dome House adalah pengembang pertama yang mencetus ide rumah styrofoam. Penemunya menyebutkan juga nih bahwa rumah styrofoam sangat nyaman dan murah. Suhu ruangan lebih dingin, serta bahan bangunan tidak berkarat bahkan keropos, karena styrofoam sulit terurai meskipun kondisinya lembab. Rumah kubah ini berada di Kyushu, Jepang. Ada sekitar 480 rumah dengan bentuk kubah. Saat ini, hampir semua negara mengembangkan rumah ramah lingkungan ini. Dalam waktu dekat, Haiti juga akan membangun rumah anti gempa dari styrofoam ini, geng. Dengan material yang sangat sulit hancur, kira-kira rumah styrofoam ini kuat sampai berapa tahun ya, geng? Wah, itu pusing luar biasa karena biasanya sampai akhirat ya. Styrofoam merupakan hasil penelitian dan penemuan dari Ray McIntyre, seorang peneliti lab fisika dari Dow Chemical pada tahun 1941. Penemuan ini sebenarnya terjadi karena kecelakaan, geng. Awalnya, Ray ingin menciptakan sebuah bahan yang akan digunakan sebagai bahan pelapis peralatan elektronik yang fleksibel. Doi mencoba mencampur styrene dengan sebuah bahan cair yang mudah menguap di bawah tekanan dan panas yang tinggi dalam waktu tertentu. Dan hasilnya, sebuah bentuk yang sama sekali tidak diharapkan. Akan tetapi, Doi menemukan sejenis bahan baru yang terdiri dari gelembung-gelembung styrene yang lebih ringan. Kemudian, langsung dipatenkan bahan tersebut dengan nama dagang Styrofoam. Dan nama asli dari Styrofoam itu sendiri adalah Polystyrene Foam. Jadi, nama Styrofoam yang sering kita sebut sebagai nama benda, ternyata adalah sebuah nama merek dagang, geng. Dan dalam perkembangannya, Styrofoam mulai digunakan untuk dekorasi panggung, packaging, seni, dan kerajinan. Bahkan, sekarang ini sudah digunakan sebagai material bangunan. Kalau gengsis perhatikan, limbah styrofoam itu semuanya bisa dimanfaatkan. Bahkan, styrofoam tidak akan jadi sampah jika sekali pakai.